Baik, kita akan mempelajari bab 1 tentang pengantar ilmu geografi yang kita bagi menjadi beberapa subtopik, yaitu A. Perkembangan ilmu geografi, B. Objek studi geografi, C. Aspek geografi, D. Ruang lingkup geografi, E. Pendekatan geografi, F. Konsep geografi, dan yang terakhir G. Prinsip geografi. Oke, perkembangan ilmu geografi. Geografi dari bahasa Yunani geo, graphein, ya, yang kemudian kita ambil geonya, yang artinya adalah bumi. Graphein itu lukisan. Geonya itu bumi, graphein itu lukisan. Sehingga kalau kita terjemahkan geografi secara kata per kata, yaitu ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Jadi fokus pada bumi dari kata geo dan graphein. Nah, kemudian ada juga definisi geografi bukan per kata tapi menurut para ahli. Yang pertama, Eratosthenes. Geografi adalah penggambaran mengenai bumi. Kemudian ada Claudius Ptolemeus. Geografi adalah penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi dan fenomena-fenomena dalam bentuk peta. Kemudian yang ketiga dijelaskan juga oleh Immanuel Kant. Geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Jadi definisi itu kan memang ada yang menurut kata per kata, namun definisi juga berkembang sesuai dengan perkembangan dan diartikan oleh beberapa pakar atau ahli. Nah, ini Pak, definisi geografi menurut para ahli di Indonesia. Bintarto misalnya, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi dan hubungan kausal-kausal gejala yang tersebar serta berasosiasi dalam ruang. Kemudian ada Imade Sandi. Kalau Imade berarti dia pasti orang Bali. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan serta memahami persamaan dan perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Kemudian didefinisikan bersama di Ikatan Geografi Indonesia bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan geosfer. Nah, ini nanti akan kita definisikan lebih lanjut apa itu geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu apa itu pendekatan ke lingkungan, apa itu pendekatan kewilayahan, dan juga apa itu konteks keruangan. Nanti kita bedah di belakang. Sehingga kalau kita ambil dari kalimat-kalimat tadi, ada kata-kata interaksi, kemudian bumi, persamaan dan perbedaan, untuk kemudian ada hubungan keterkaitan. Sehingga kalau kita bisa buat definisi dari beberapa para ahli tadi, kita juga bisa mendefinisikan sendiri. Misalkan di sini kita tulis ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial. Nah, ini sebenarnya geografi itu memang ilmu alam, tapi nanti pengkaitannya dengan bagaimana ini bisa mempengaruhi kehidupan manusia di situ. Jadi agak kalau kita
pikirkan ya. Jadi bisa ke ilmu alam atau ilmu sosial. Ada juga beberapa fakultas sains, tapi di situ ada geografi. Ya, jadi memang apa ya, geografi ini ya agak-agak sosial dan juga agak-agak ke sains. Jadi definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya yang terjadi di ruang muka bumi, serta mencari hubungan keterkaitan karena adanya interaksi antar fenomena tersebut. Ini ya kata kuncinya, ada bumi, di situ ada interaksi, ada persamaan dan perbedaan, kemudian ada hubungan keterkaitan. Misalkan kalau lingkungannya misalkan di situ pantai, kira-kira nanti keterkaitannya dengan manusia di situ apa? Oh, mungkin penghasilannya bisa didapat sebagai nelayan. Oh, samping-sampingnya yang tidak berprofesi sebagai nelayan bisa menjadi seorang tengkulaknya, atau bisa di situ karena dia punya banyak truk, dia mengangkut ikan yang ada di sekitar laut ke kota. Jadi geografi ini belajar tentang hubungan keterkaitan juga antar fenomena satu dengan yang lainnya. Jadi juga dibahas dari sisi alamnya dan juga dibahas dari sisi sosialnya. Pada topik kedua ada objek studi geografi. Jenis objek geografi yang pertama mempelajari tentang objek material, yaitu objek geografi berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Yang kedua, objek formal. Objek geografi berkaitan pendekatan atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi materi. Lebih lanjut, objek material geografi yang pertama ada litosfer. Apa itu litosfer? Ini juga sebenarnya sudah teman-teman pelajari di IPS dulu, di SMP, diperkuat lagi. Litosfer adalah lapisan batuan yang menyusun kulit bumi, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang ada di sekitar kita, misalnya hujan, awan, dan angin. Yang ketiga ada hidrosfer, lapisan air yang ada di bumi, misalnya sungai dan laut. Biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna. Kemudian yang kelima ada antroposfer, lapisan manusia dan semua aspeknya kehidupannya. Ini teman-teman bisa garis bawahi ya, sebenarnya kalau litos, atos ya, atos itu berarti keras, berarti dia itu batu. Atmosfer ya kalau kita definisikan sejak SD, sebenarnya atmosfer itu kan ya udara itu. Ini ada hidrosfer, sesuatu yang bermerek hidro pasti hubungannya dengan air. Di sini ada bio berarti dia kehidupan, ada flora, fauna. Antroposfer, nah ini tentang kajian manusianya. Nah, teman-teman nanti juga bisa belajar antropologi, yaitu hubungan tentang manusia di situ. Ya, jadi ambil aja kata kuncinya litos, atos. Ya. Kalau kita pikirkan litos, atos berarti batuannya. Atmosfer, ya udaranya. Hidrosfer berarti airnya. Bio berarti flora dan faunanya. Antro tentang manusianya. Kemudian objek formal geografi, menurut Peter Hedget, ada pendekatan ke ruangan atau spasial, ada pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi. Yang ketiga memakai pendekatan kewilayahan, pendekatan kompleks wilayah. Ini nanti akan dibahas definisi satu persatu di slide berikutnya. Yang ketiga ada aspek geografi. Yang pertama aspek fisik.
Yang kedua, aspek non-fisik. Sebenarnya dari gambar sudah bisa kita bayangkan ya apa itu aspek fisik dan aspek non-fisik. Oke ya, dari gambarnya sudah kelihatan sekali kalau itu tentang alam. Kemudian pada aspek non-fisik, pada kajian manusia. Jadi geografi itu ya belajar alamnya dan juga belajar tentang manusianya. Ini spesialnya geografi. Ya ilmu alam, tapi dia juga sedikit banyak membahas tentang dampaknya atau kaitannya terhadap lingkungan sosial. Aspek fisik geografi ada topologi, aspek terkait bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Ada abiotik. Nah, mungkin sudah sering ya dengar ada biotik, abiotik. Kalau abiotik berarti yang benda mati. Ada tanah, air, dan udara. Dan ada aspek biotik terkait makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Jadi ada topologi tentang buminya dan sekitarnya itu sendiri, abiotik yaitu benda mati di situ, dan juga aspek biotik. Kemudian yang non fisik, kebudayaan. Nah ini, jadi alam itu juga nanti dikaitkan dengan bagaimana budaya di situ kalau alamnya seperti ini. Kemudian ada ekonomi. Jadi kalau misalkan di suatu daerah banyak apel atau di daerah pegunungan, bagaimana kira-kira kehidupan ekonomi di situ dibahas. Dan juga yang ketiga ada aspek penduduk. Nah, kalau misalkan di perkotaan banyak pabrik, banyak perusahaan, kira-kira di situ gimana diteliti, ternyata padat. Kalau hutan-hutan, bagaimana penduduk di situ? Oh, ternyata sepi. Jadi pembahasannya itu ya manusianya, ya aspek sosialnya begitu. Jadi aspek alam, manusia itu sendiri, biotik itu sendiri, topologi itu sendiri, dan juga ini berkaitan nggak nanti sama non fisiknya, yaitu tentang budaya, ekonomi, dan bagaimana dinamika penduduknya. Ruang lingkup geografi sudah sampai di D ya. Menurut Rothmur Bey, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya, kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Nah, kemudian di geografi sendiri juga dibagi-bagi. Yang pertama ada geografi fisik, mengkaji fenomena-fenomena alam. Geografi sosial, mempelajari tentang manusia sebagai topik utama serta interaksinya dengan lingkungan fisiknya. Geografi regional, mengkaji kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus. Geografi teknik, memerlukan pengetahuan atau keahlian teknis untuk menyelesaikan permasalahan. Ini ruang lingkup geografi ada 4. Fisik yaitu alamnya, sosial tentang bagaimana hubungan manusia di daerah itu, regional pembahasannya khusus di satu daerah, kemudian teknik. Nah, ini tentu memerlukan keahlian khusus ya. Cabang ilmu geografi yang pertama ada geomorfologi, ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Kemudian di situ ada gambar awan. Nah, pasti kalau kita ngomongin awan pasti tentang cuaca atau iklim. Klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentuknya. Biogeografi, ya bio ya geo, jadi ya yang hidup dan juga tentang alamnya di situ. Ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Geografi kependudukan, mempelajari segala aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia. Kartografi, mempelajari proses pemetaan. Dan yang terakhir penginderaan jauh,
ilmu untuk memperoleh informasi ke ruangan tanpa kontak langsung dengan objek. Nah, itu digambar di situ dengan menggunakan citra satelit. Jadi jangan berpikir penginderaan jauh, oh kalau kita ahli geografi kita bisa neropong jarak jauh dengan mata kita. Tidak. Tentu menggunakan alat dan juga teknik-teknik tertentu. Nah, biasanya kalau penjurusan seperti ini itu ada di perkuliahan nantinya. Misalkan nanti kalau S1 ada beberapa pembidangan lagi. Milih yang mana sebagai fokus penelitiannya. Biasanya kalau perkuliahan itu semakin tinggi stratanya, semakin kecil lingkupnya. Maksudnya ruang lingkupnya itu semakin kecil, namun pembahasan di lingkup tersebut akan semakin dalam. Jadi akan terbentuk spesialis nantinya. Kemudian pendekatan geografi. Menurut R. Binarto dan Surastopo Hadi Sumarno. Pertama keruangan, yang kedua ada ke lingkungan, yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, ini yang ada di slide yang sebelumnya ya, dan ini kita akan detailkan di sini. Yang pertama, pendekatan geografi secara keruangan menggunakan analisis atau cara pandang geografi yang menekankan ruang sebagai kajiannya meliputi persamaan, perbedaan, dan persebaran penggunaan ruang. Jadi khusus pengambilan samplingnya di suatu ruang. Misalkan di gambar situ ya daerah satu ini aja. Jadi fokusnya itu di satu lingkup. Yang kedua, pendekatan geografinya yaitu ke lingkungan. Analis cara pandang geografi dengan menerapkan konsep ekologi. Contohnya, kondisi sungai yang kotor dapat menyebabkan banjir di sekitar wilayah sepanjang aliran sungai. Dia menggunakan ekologi atau bagaimana alam tersebut mempengaruhi di sekitarnya. Misalkan di situ sungainya terlihat banjir, kemudian bagaimana kehidupan ekologi di sekitarnya? Oh, ternyata bikin kata sungai yang kotor, banyak masalah di situ, bikin banjir di daerah sekitarnya. Pengambilannya di ruang lingkup ekologi. Dan yang ketiga adalah kompleks wilayah. Pendekatan geografi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Jadi kombinasi antara ke ruangan, pengambilannya itu satu ruang, dan juga lingkungan, bagaimana lingkungan mempengaruhi daerah tersebut. Itu adalah pendekatan geografi, ada ke ruangan, ke lingkungan, dan wilayah. Nah, lebih lanjut sebenarnya banyak sih referensi di mana-mana. Di sini saya hanya menjelaskan secara rangkuman untuk dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada konsep geografi. Pertama, pengambilannya di lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, interrelasi dan interdependensi, keterkaitan ruang, pola, aglomerasi. Nah, ini apa nanti aglomerasi kita jelaskan di slide berikutnya. Nilai guna, diferensiasi area. Wow, banyak ya. Memang kalau dipikir hafalannya memang cukup banyak sih hafalannya geografi. Banyak juga istilah-istilah yang baru yang mungkin teman-teman agak asing nantinya, tapi kita akan pelajari secara pelan-pelan satu persatu. Konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Kemudian di sini ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa itu absolut dan relatif? Misalkan di sini lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak atau lokasi yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Di sini ada gambar Pulau Bali.
Kemudian yang kedua, sifatnya tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis lintang dan garis bujur bumi. Absolut berarti tetap. Contoh, Pulau Bali terletak di sekitar 8 lintang selatan dan 115 bujur timur. Nah, ini tetap sampai kapanpun. Kalau memang tidak ada hal yang ekstrim yang mengubah posisi pulau, ya sepertinya Pulau Bali tetap di situ-situ saja. Kemudian ada konsep geografi yang kedua, yaitu lokasi yang relatif. Lokasi relatif adalah letak atau lokasi yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh, Pulau Bali berada di sebelah timur Pulau Jawa dan sebelah selatan Pulau Kalimantan untuk sekarang ini. Tapi kalau memang ada sesuatu sehingga misalkan ya, naudzubillah min dzalik, Kalimantan atau Jawa ini pecah gitu, nanti jadi 2 pulau. Nah, itu nanti beda lagi ya. Jadi relatif itu dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Di mana letak Pulau Bali? Ya, di sebelah selatannya Pulau Kalimantan, di sebelah timurnya Pulau Jawa, atau dari Kalimantan ya agak apa ini namanya, menjorok ke kiri ini. Oh, bukan Tenggara, apa ya namanya, saya lupa. Kita lanjut aja ya. Oke, kemudian konsep jarak. Jarak membahas jauh dekatnya suatu objek yang ada. Ada jarak absolut dan juga jarak relatif. Jarak absolut dicirikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan kilometer. Contoh, jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 kilometer. Atau yang lainnya, misalkan jarak Surabaya Madiun berapa kilometer, jarak rumahmu ke Suramadu berapa kilometer, rumahmu ke Arab berapa kilometer, itu namanya jarak absolut. Karena dia menggunakan satuan yang mutlak, satuan yang memang sudah kita sepakati gitu. Kemudian ada lagi di sini jarak relatif. Adalah jarak yang tidak pasti, biasanya diukur dengan satuan waktu. Jarak relatif juga dipengaruhi oleh moda transportasi yang digunakan. Oke, di sini ada contoh bis ya. Jarak dari rumah ke sekolah dekat yaitu 10 menit jika menggunakan bus, tapi kalau jalan kaki 30 menit. Ya, relatif karena menggunakan waktu. Misalkan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Bandung ke Surabaya, mungkin kalau kita naik motor ya 18 jam, tapi kalau kita naik kereta api ya bisa jadi 12 jam. Relatif kan, karena dia bergantung pada kendaraan apa, bergantung pada macet atau tidak dan sebagainya. Relatif ya, jadi dia menggunakan waktu. Kalau absolut langsung menggunakan jarak. Kemudian ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas dalam kemudahan untuk mencapai suatu objek. Mudah dijangkau artinya aksesibilitasnya tinggi. Sulit dijangkau artinya aksesibilitasnya rendah. Nah, misalkan sekarang Waru ini kira-kira mudah dijangkau atau tidak? Ya, kalau menurut saya pribadi sih mudah, karena Waru ini termasuk tempat yang dekat dengan tol, dekat dengan Surabaya, dekat dengan bandara, sehingga kalau kita lihat bagaimana Waru ini bisa dijangkau oleh daerah-daerah yang jauh, ini mudah sekali dijangkau sebenarnya, mudah sekali. Berbeda dengan misalkan pulau pulau yang apa sih, lupa aku ya, yang di selatannya Malang itu. Nah, itu pesawat aja sulit ke sana. Kemudian kalau ke sana harus naik kapal dulu. Nah, tapi kemudian kembali lagi ya, keterjangkauan ini cukup relatif. Mungkin bisa jadi pulau yang saya sebut tadi di Malang, yang ada di selatan Malang, itu mudah bagi orang yang berduit banyak misalkan. Tapi kalau kita yang memang ya duit pas-pasan, kemudian eman uangnya, kemudian uang ini bisa dipakai untuk kehidupan yang lain, mungkin itu bisa kita katakan juga agak sulit dijangkau.
Oke, begitu ya. Jadi konsep keterjangkauan ini mudah jika mudah diakses, mudah jika aksesibilitasnya tinggi, sulit kalau aksesibilitasnya rendah. Kemudian ada juga yang ini konsep morfologi, menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen, seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Konsep morfologi berkenaan dengan bentuk muka bumi. Kemudian konsep interaksi dan interdependensi. Nah, ini ada dua gambar, teman-teman. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Interdependensi adalah saling ketergantungan antara dua wilayah atau lebih. Di daerah hutan, kayu ditebang, kemudian diolah, sehingga pada orang-orang di kota atau orang meskipun di desa juga, mereka membutuhkan kayu tersebut untuk membuat furniture. Jadi ada interaksi gitu ya, ada hubungan antara kehidupan di hutan atau di desa dengan di kota. Misalkan pada contoh di sini, bahan baku kayu dari desa ke kota. Mudah ya, ini cukup mudah sih sebenarnya konsep-konsep awal. Kemudian konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan antar ruang menunjukkan hubungan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya. Contoh itu di situ ada gambarnya. Apa itu? Hutan rusak ya itu. Contohnya kerusakan hutan di wilayah pegunungan mengakibatkan bencana tanah longsor di wilayah kaki pegunungan. Nah, ini yang sekarang di pegunungan di dekat-dekat kita mulai banyak digunduli. Bukit-bukit yang ada di daerah sekitar juga banyak yang diambil untuk pengerjaan tol. Dulu itu di wilayah Gresik agak selatan atau sekitarnya di situ cukup banyak bukit-bukit yang tinggi. Nah, ternyata oleh pemerintah terkait di situ diambili pasirnya, diambili tanah-tanah di situ untuk pembuatan jalan tol agar tinggi. Nah, tentu itu nanti akan ada efek ke depannya apa di situ, pasti ada. Sehingga muncul konsep keterkaitan ruang. Jadi misalkan bukit-bukit di situ digunduli, yang seharusnya bukit itu fungsinya untuk apa, sekarang tidak ada. Nah, jadilah timbul masalah baru. Apalagi yang di gunung, ya. Kalau gunung ini kita gunduli, padahal gunung ini adalah tempat resapan air. Nah, ada pohon-pohon di situ tempat resapan air. Kalau kita gunduli kemudian longsor, tentu mengakibatkan dampak yang cukup tidak enak sih bagi yang ada di kaki-kaki gunung, kena longsornya, kena musibahnya dan sebagainya. Kemudian ada konsep geografi tentang pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, ini kalau dulu sekali dalam kehidupan yang dulu, pada zaman-zaman yang kerajaan, biasanya orang-orang itu akan cenderung ingin tinggal di daerah dekat laut atau dekat sungai, karena lebih mudah untuk, kalau di dekat laut ya mencari ikan atau berburu ikan, kalau di dekat sungai mudah untuk mengairi sawah mereka. Nah, mungkin kalau sekarang orang-orang mungkin lebih cenderung senang di kota, untuk mencari pekerjaan lebih mudah. Kita bisa lihat di sini ada sebuah kota sangat penuh dengan rumah-rumah. Ini masih gampang ya, bisa dipelajari. Kemudian ada aglomerasi. Nah, ini kata-kata baru, ada aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Contohnya kegiatan industri yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan kawasan industri. Nah, ini contohnya kalau di Surabaya ada Sier, di Pasuruan ada Pier.
Ya, jadi industri berkumpul di situ semua jadi satu. Kalau pier ya sama Pasuruan industri apa ya panjangannya saya juga agak lupa. Itu dibuat kawasan padat industri. Sama sih Sidoarjo juga bikin gitu kawasan pengrajin sepatu di Tanggulangin misalkan dia memusat di situ. Banyak memang konsep aglomerasi ini. Kebanyakan memang hal-hal seperti ini, hal-hal yang kesamaan itu senang jadi satu biasanya. Dan konsep nilai guna. Nilai guna menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk. Nilai kegunaan bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Misalkan di sini wilayah laut lebih berguna untuk nelayan daripada untuk petani. Begitu juga sebaliknya, tentang dataran rendah bagus untuk petani padi, petani jagung daripada dataran tinggi. Atau dataran tinggi lebih bagus jika menanam kopi dibandingkan dataran rendah. Begitu ya. Jadi tiap wilayah harus kita lihat di situ kira-kira kalau manfaat ekonominya lebih cocok apa. Kalau kota mungkin pusat perbisnisan, pusat industri, kita buat banyak pabrik di situ karena biar ngumpul. Kalau di pedesaan ya buat sawah. Kalau di daerah-daerah yang memang dekat laut biasanya dibuat tambak-tambak. Kurang lebih begitu ya. Ini mudah sebenarnya dipahami dan juga mudah dicarikan contoh-contoh yang lain. Konsep diferensiasi area. Diferensiasi area digunakan untuk menjelaskan keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah. Konsep ini digunakan juga untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Contohnya tanaman tomat dapat hidup di wilayah dataran rendah, sedangkan tanaman teh juga dapat hidup di wilayah dataran tinggi. Jadi untuk masalah pertanian seperti yang saya jelaskan tadi, setiap daerah punya karakteristik ya, keunikan sendiri, dan keunikan itu harus dimanfaatkan oleh orang di sekitar tersebut. Bagaimana cocoknya? Ya kalau di warung kira-kira cocoknya apa? Misalkan kalau jualan ya, kalau pagi mungkin banyak orang bekerja di warung memilih untuk jualan makanan nasi bungkus. Tapi kalau tinggal di pedesaan kemungkinan kebanyakan ibu-ibu sudah masak sendiri, jadi konsep pembuatan nasi bungkus juga tidak cocok. Itu kalau dari sisi sosial ya gitu. Bisa sih buat contoh-contoh yang lain, ini gampang. Kemudian prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, prinsip korologi. Apa itu? Kita akan jelaskan satu persatu. Prinsip distribusi berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Misalkan persebaran minyak bumi. Kandungan minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah Indonesia bagian barat daripada di wilayah Indonesia bagian timur. Begitu juga dengan tambang emas yang paling banyak di Indonesia Timur daripada di Indonesia bagian barat. Di penggunaan prinsip distribusi. Sama kalau kita ngomongin Timur Tengah kaya akan minyak. Tapi kalau lihat Malaysia atau sekitarnya, nah itu mungkin kaya akan yang lain. Jadi itu adalah contoh prinsip distribusi. Jadi memang tidak merata ya teman-teman ya. Kalau Gresik bagian utara Pulau Jawa banyak gunung kapurnya, sehingga biasanya pabrik-pabrik semen itu berada di utara Pulau Jawa. Nah,
Eh, pada waktu kami berkunjung di Semen Gresik itu pada tahun berapa ya, 2013-14 kah? Itu Semen Gresik yang ada di Gresik itu sudah tidak beroperasi sebagai pabrik tapi hanya sebagai kantor. Semen Gresik yang dinikmati sekarang oleh teman-teman semua dalam membangun rumah atau membangun apa bangunan, ternyata itu sekarang sudah berpindah di Tuban. Nah, gitu teman-teman. Dengan kita mengetahui persebaran ini, jadi kita bisa membuat pengusaha misalkan atau pemerintah bisa membuat pabrik yang di lokasi yang cocok dan dekat dengan sumber daya tadi. Ya tidak mungkin kan membuat pabrik semen di wilayah Malang, tentu harus ambil kapur dulu di Gresik, di bagian utara Pulau Jawa, dibawa ke Malang, nanti juga kos distribusinya juga tidak sesuai. Atau bikin pabrik teh ya jangan di Sidoarjo gitu kan. Bikin pabrik teh mungkin yang paling enak ya di daerah pegunungan, kalau di sini di Malang atau di Pacet atau di yang gunung-gunung begitu. Dengan biaya produksi, dengan apa namanya tanaman teh di sekitar pabrik situ, tentu biaya distribusi teh ke pabrik tidak terlalu besar. Jadi selalu di geografi ini dihubungkan dengan fenomena-fenomena sosial. Kemudian ada prinsip interrelasi. Nah, ini ada gambar apa namanya hutan ditebang, kemudian banjir. Prinsip ini dapat mengungkapkan hubungan keterkaitan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena lainnya. Misalkan di sini ada deforestasi, alih fungsi lahan hutan dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Oh iya teman-teman, ada yang menarik. Loh, di Kalimantan, di Sumatera itu kan sama-sama hutan. Ditebang hutannya jadi tumbuhan sawit. Ternyata tidak teman-teman. Menurut Walhi dan juga Greenpeace dan juga penelusuran penelitian lainnya, fungsi-fungsi hutan tidak bisa digantikan oleh tanaman sawit dan sebagainya. Dan ternyata mereka itu membuat definisi, bukan mereka juga sih, para ahli itu juga mengelompokkan mana tanaman yang bisa untuk sebagai fungsi hutan dan juga tidak. Tidak bisa kita mengatakan bahwa oh hutan digundul karena memang tidak produktif, kita ganti saja dengan sawit, sama-sama hutan toh, dan juga mereka lebih menghasilkan minyak yang kita sebut sekarang mungkin sebagai minyak nabati atau minyak goreng. Ternyata tidak seperti itu. Ya, tidak selalu tumbuhan itu memiliki fungsi hutan. Ternyata sawit juga bukan fungsi hutan. Itu teman-teman bisa buka IG-nya Greenpeace sama Walhi yang konsis ya berjuang di bidang lingkungan. Dan ada juga prinsip deskripsi. Prinsip ini memberi penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Misalkan di sini kependudukan, persebaran penduduk dijelaskan atau digambarkan dengan peta jumlah penduduk. Nah, di situ ada peta Kabupaten Sleman, di mana ternyata yang paling banyak di situ tinggal di kotanya, yaitu ya mungkin kurang jelas gambarnya. Nah, dengan peta seperti ini kan pemerintah atau stakeholder terkait bisa membuat kebijakan yang tepat nanti. Oh, di sini penduduknya banyak, kebijakan apa yang cocok? Mungkin nanti kerjasama dengan ahli tata ruang dan kota. Apa yang cocok ya? Nah, misalkan, oh kalau ramai seperti ini, agar tidak banjir, dibuat gorong-gorong yang cetak semen itu langsung jadi. Tapi kalau wilayahnya sepi penduduk, terus hutannya banyak, masih banyak tanah-tanah kosong, tidak perlu dibuat dulu. Jadi itu juga main di efisiensi anggaran sih sebenarnya. Kemudian ada di sini prinsip korologi. Nah, apa ini korologi? Bukan koro ya, koro ini makanan, tapi ini bukan. Melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi dan distribusi dalam suatu region tertentu. Jadi kesemuanya tadi digabungkan jadi satu.
Misalkan menganalisis fenomena hujan. Fenomena hujan menganalisis persebaran pola hujan, penyebab terjadinya perbedaan pola hujan, dan dampak tinggi atau rendahnya curah hujan. Ini harus menggunakan sudut pandang persebaran, interrelasi, dan distribusi dalam satu region tertentu. Tidak bisa kita ambil satu ya, apalagi hujan ya. Hujan ini kalau di Indonesia pun ada hujan yang dibagi dua, dari yang mungkin kalau teman-teman ingat ada yang kiriman dari Australia anginnya ya. Kemudian kalau musimnya kemarau itu anginnya ke Australia. Nah, itu seperti itu. Jadi menganalisis masalah hujan tidak bisa kita gunakan satu pendekatan saja, tapi cukup kompleks terjadinya hujan ini. Dari segi angin, dari segi banyaknya air, dari segi tingkat penguapan. Nah, ini banyak yang dibahas sehingga kita perlu sudut pandang yang banyak untuk menganalisis fenomena hujan. Ini sumber gambar dan videonya, dan juga selamat belajar untuk teman-teman semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.